Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelum terakhir, di episode 9 ini kita membahas sesuatu yang masih rame juga dan semoga bisa segera berakhir, yaitu kita bahas tentang corona. Gak apa-apa kan kita bahas corona? Ya nggak apa, moga-moga manfaat saja. Kan gini, corona itu bisa dikatakan taun apa enggak sebenarnya? Taun itu ketika wabah itu menyeluruh dan membunuh dengan sangat cepat. Itu definisi taun yang bisa kita pahami dari cerita taun dari masa lalu. Tapi ketika kita melihat corona di masa ini, mungkin sebagian ulama bilang belum bisa dikatakan taun karena tidak membunuh dengan cepat. Soalnya kita tahu yang kasus orang yang meninggal gara-gara corona kebanyakan gara-gara komplikasi kan. Iya. Tapi ketika kita melihat ke penyebarannya yang sangat cepat, memang bisa dikatakan taun. Tapi mau dikatakan taun atau enggak, memang bisa kita katakan ini wabah yang berbahaya gitu. Iya. Terlepas itu taun atau enggak dalam pandangan agama, tapi sama-sama berbahaya ya sudah. Jadi hadis yang kita masuk ke dalam wilayah wabah itu masih berlaku ya? Relevan sekali, soalnya tujuan nggak masuk ke wilayah wabah tadi kan memang tujuan pertamanya paling pentingnya kan biar nggak menyebar. Iya. Dan corona ini termasuk penyakit yang nyebarnya sangat cepat gitu loh. Terus kan selain penyebaran yang sangat cepat, dari pihak medis itu kemarin ada sedikit menyayangkan dengan beberapa public figure mengatakan ini tuh konspirasi atau gimana gitu. Ya itu gimana? Ya sebagian orang ada yang bilang seperti itu, mungkin saya nggak tahu mereka cara pandangnya seperti apa, cuman sebenarnya kalau kita sendiri melihat kayak gitu harus melihat secara menyeluruh lah. Iya. Jangan melihat dengan hawa nafsu kita sendiri. Oke, apa yang mereka katakan sebagai konspirasi secara nggak langsung kayak sangat masuk akal sekali gitu. Tapi cocok nggak ketika kita sesuaikan dengan realitanya? Iya. Kalau nggak cocok berarti ya omongan mereka cuman omong kosong gitu loh. Nggak semua yang dikatakan konspirasi habis itu pasti benar. Kadang-kadang cuman untuk naikkan nama atau apa. Ya kan? Jadi ya nggak baik lah. Kita hidup di era realitanya saja lah gitu. Apalagi penyebaran berita kan sangat cepat juga. Gitu. Terus lagi kan kalau dari teman-teman yang terjun di medis kan mereka juga sangat kewalahan gitu dengan penyebaran seperti itu. Ya sangat aneh ketika kita lihat di mana-mana negara 150 negara yang terdampak Covid sangat kewalahan menghadapi corona ini. Habis itu ada sekelompok orang yang nggak tahu asas mereka apa, tiba-tiba mengatakan ini konspirasi, nggak usah otakkan segala macam. Nggak hidup dalam realita lah, hidupnya dalam angan-angan mereka itu. Terus misalkan gini, kita kan memang punya pendapat masing-masing. Terus misal kita nggak cocok dengan ada seorang yang mengatakan corona itu seperti flu biasa gitu. Terus ketika kita nggak cocok, bagaimana kita menyuarakannya? Sedangkan kita tahu teman-teman dokter kayak gitu. Sedangkan teman-teman dokter juga nggak bisa kan mereka mengatai mereka juga itu kan ya nggak mungkin gitu. Soalnya mereka juga kan sudah berjibaku dengan pasien-pasien itu, sudah beberapa jam pakai pakaian pengaman, tapi malah dikatakan terlalu berlebihan, menakut-nakuti itu kan. Iya masalahnya gimana? Gitu. Kita bisa katakan sebagian orang di Indonesia itu secara edukasi mereka sangat kurang sekali. Iya mungkin masalah titel atau tingginya sekolah, iya tinggi. Tapi masalah pemahaman untuk memahami masyarakat, untuk memahami realita yang ada itu tidak punya kepekaan. Ketika kita melihat kayak gitu ya ngenes sih sebenarnya. Iya. Kita sudah lihat tim medis udah susah-susah kayak gitu, tiba-tiba diremehkan begitu aja. Ya
untuk bilangin ke mereka ya nggak ada caranya kalau kata saya. Caranya ya harus bisa diajak ngomong dengan mau mikir gitu. Soalnya masalahnya gini, sekarang orang-orang yang bilang konspirasi itu kebanyakan ketika mereka diajak ngomong mikir, mereka nggak mau. Mereka lebih ngajak ke duel, tantangan. Apa ya? Buktikan mana buktinya. Iya, gitu. Padahal gitu mestinya aja. mereka juga nggak punya bukti kan. Seharusnya nggak seperti itu. Kita ngomong, kita bahas sesuatu itu dengan logika, dengan pikiran akal sehat lah. Iya. Bukan dengan hawa nafsu. Kita tahu sedikit seakan-akan itu yang paling benar. Enggak. Itu yang harus diomongkan. Jadi kalau kita harus ngomongin gimana kepada mereka ya enggak bisa, kecuali kalau mereka mau mikir sendiri. Iya. Kalau mereka mau kembali pakai logika sehatnya. Selama mereka nggak mau ya biarin aja kena ntar. Iya. Terus kita sudah bahas masalah yang kayak gitu, ya semoga kita semua dijaga lah, dijauhkan dari corona. Apa ke permasalahan yang sangat inti di orang-orang kita, masalah jamaah. Iya. Jum'ah, tarawih, besok sholat Id, ini gimana? Ya, agama kan sangat fleksibel ya. Iya. Agama itu bukan hukum yang mengekang sekali, enggak. Agama itu, Islam sendiri khususnya bisa melihat keadaan, melihat situasi dan kondisi. Banyak win-win solution. Iya, ada win-win solution banyak. Ketika ada seperti ini, Islam beri solusi ini. Ada seperti ini. Termasuk dalam jamaah, Jumatan, salat Id. Memang hukumnya kalau yang Jumatan wajib, fardu kalau dalam Ahnaf. Salat Id sunnah muakkadah atau dalam Ahnaf malah wajib. Dan jamaah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu semua hukum ketika kehidupan normal. Tapi ketika di sana ada hal yang membahayakan manusia, membahayakan masyarakat, Islam nggak buta. Islam memberi jalan keluar. Ini jalan keluarnya kalau ada seperti ini jalan keluar kalau seperti ini. Ketika kita nggak mau melihat tips atau jalan yang sudah diberikan Islam dan kita merasa paling Islami, itu malah menunjukkan kalau kita nggak tahu Islam sama sekali. Iya. Jadi ya aneh sekali ketika ada orang bilang kita cuma ini lebih penting daripada corona segala macam. Islam mementingkan nyawa kamu juga. Islam mementingkan keselamatan masyarakat juga. Islam mementingkan stabilitas negara juga. Islam mementingkan ekonomi masyarakat juga. Islam bukan masalah gimana kamu cuma ibadah, enggak. Islam ini juga masalah kehidupan, hubungan antara manusia, juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Iya. Seperti itu. Jadi ya ketika corona seperti ini, ya sudah nggak ada Jumatan, nggak apa-apa. Kenapa? Sampean kalau emang lagi musafir, nggak ada corona, nggak ada apa, musafir Jumatan nggak diwajibkan. Apalagi ya, ada kayak gini. Nah gini, ya, terus yang kan jujur ya, di masjid kita kan nggak ngadain sholat Jumat maksudnya. Terus ada orang bilang gini, Parengan ini pondok tapi kok nggak sholat. Lah lihatan di kita ini loh, sholat Jumat tapi nggak ada yang kena corona. Nah ini kita ada perbandingan seperti itu. Kalian nggak sholat Jumat takut corona, kita sholat Jumat aja nggak kena. Gitu. Itu gimana? Kayak gitu menjawab kayak gitu. Kita ketika nggak sholat Jumat, apakah gara-gara kita takut corona atau karena kita ngikuti aturannya Allah yang diatur di dalam syariat Islam? Kalau kita ngikuti aturannya Gusti Allah meskipun nggak ada corona pun, iya, seperti kita sudah benar tadi kan? Iya, kita sudah benar. Iya. Tapi ketika ada kasus yang Gusti Allah bilang atau yang Islam bilang sudah nggak usah ada sholat jamaah, nggak usah ada sholat Jumat, tiba-tiba kita tetap bilang kita harus Jumatan, kita nggak takut corona tapi kita nggak takut Gusti Allah. Itu ya intinya kebodohan ya itu. Terus tadi itu jawab yang kayak tadi kan semestinya kalau menurut saya kan nggak bisa dibandingkan gitu kan. Kita Jumatan nggak kena corona seperti ya itu. Apa kita Jumatan atau nggak Jumatan? Apakah tujuan kita kena corona atau nggak kena corona? Ya, kita Jumatan kan lillahi ta'ala. Kalau sampai Jumatannya nggak Jumatan karena biar nggak kena corona ya salah niat juga. Iya.
Atau saya Jumatan nggak kena corona. Mau membuktikan apa kalau sampai Jumatan nggak kena corona? Kita katakan, banyak orang yang ibadah tapi di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya berdasarkan kebodohan, bukan berdasarkan ilmu. Nah, kita nggak mau itu. Kehidupan kita ini bukan cuma di dunia, bukan cuma hawa nafsu, tapi dengan ilmu agama, dengan apa yang sudah diatur sama Kanjeng Nabi, dengan memahaminya secara keseluruhan, bukan dengan hawa nafsu. Islam bukan masalah hawa nafsu, Islam masalah ilmu. Nah, itu masalahnya. Dan itu yang nggak dimengerti sebagian orang. Nah, kita itu menjelaskan sesuatu hal yang jelas kan ya sudah. Kalau mereka tetap ngeyel ya, mereka ngeyel, ini masalah Islam segala macam. Ya sudah. Tugas kita memberitahu. Syuf, delok entah, lihaten. Islam itu gini, dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah, kita punya dasar. Sampai nggak mau dasar ini ya sudah. Apa masalah saya? Kanjeng Nabi aja disuruh dakwah saja. Katanya Gusti Allah, ya Rasulullah, yang penting ingatkan manusia. Masalah mereka mau ingat atau enggak, mau nurut apa enggak, ya sudah, biarkan mereka. Masalah hidayah ada di tangannya Gusti Allah. Tugas kita memberitahu. Kita bersikap seperti ini. Kita nggak ada Jumatan, bahkan besok nggak ada sholat Id. Sikap kita seperti ini. Sikap yang sesuai dengan dalil yang sudah ditetapkan Allah sama Rasul. Mereka nggak mau nerima dalil ini. Nggak tahu mereka dalilnya apa, ya sudah. Tanggung jawabnya mereka sama Gusti Allah. Yang penting kita punya sikap sudah tanggung jawabnya sama Gusti Allah. Dan perlu diketahui, Jumatan itu diwajibkan ketika Rasulullah masih di Mekah. Dan selama Rasulullah di Mekah nggak pernah sekalipun Jumatan, meskipun sudah wajib buat beliau dan semua umat beliau. Kenapa? Karena di masa beliau Jumatan nggak memungkinkan karena bisa membahayakan beliau dan membahayakan umatnya. Akhirnya yang Jumatan pertama kali ada cuma di Madinah, pada Rasulullah masih di Mekah. Nggak dibilang Rasulullah, kenapa takut sama orang kafir? Ya kayak gitu kan mereka nggak mungkin tahu gitu. Terus diberitahu gini, ya nanti tahu. masih ngeyel ya sudah. Terus itu ada perbandingan yang menurut saya juga nggak masuk akal gitu. Kita waktu perang saja ada syariat sholat khauf. Itu yang dibandingkan nampak, dengan apa ini? Dibandingkan dengan corona. Kayak gini, kenapa kok gula itu manis padahal garam kan asin? Itu udah perbandingan kayak gitu ya sudah. Iya gitu aja. Kenapa ya? Mungkin saya masuk neraka, udah gitu aja. Selesai. Kan maksudnya kita itu pengen, ya Allah, kita sebagai santri ya, kita juga pasti ada rasa sakit ketika guru kita itu dikatain gitu. Ya biarin lah. Terus ya kita ingin membela, tapi ketika kita menjelaskan, mereka itu berusaha mencari dengan dalil Google, dengan apalah itu. Saya katakan, yang perlu diingat-ingat sekarang ini, banyak orang yang terlalu bernafsu untuk seakan-akan dia itu sangat Islami, tapi nggak memiliki dasar tentang Islam itu sendiri. Dari dulu ulama sudah sering kali mengingatkan, dan ini udah penyakit dari lama, kebodohan, penyakit namanya kebodohan, dan sampai sekarang masih menjangkiti sebagian orang, tidak tahu bagaimana obatnya. Dari dulu ulama sudah mengatakan, kalau semisal kamu baca buku tentang kedokteran dan kamu mempraktekkan kedokteran itu sendiri, bisa dibenarkan nggak? Nggak bisa. Soalnya kamu nggak belajar dengan sesuai caranya. Dan ketika kamu baca tentang Islam, apalagi cuma di Google, di artikel yang kita nggak tahu kebenarannya, lalu kita merasa kita paling Islami, benar apa enggak? Nah, itu yang perlu dipikirkan lagi, dan tidak tahu, ini udah penyakit dari zaman dahulu kala, sudah banyak orang bodoh yang mau sangat Islami. Kenapa? Karena apa ya? Sesuatu yang dibalut dengan agama. Islam itu, ilmu itu sesuatu yang sangat mulia sekali. Bahkan orang yang nggak mengerti pun, orang yang paling bodoh pun tahu kalau ilmu ini bisa memuliakan seseorang. Akhirnya secara tidak langsung. Iya. Gitu. Akhirnya ketika mereka tahu bahwa Islam ini penuh dengan ilmu, dan orang yang mengerti ilmu tentang Islam ini bisa dipandang mulia, orang yang bodoh menginginkan kemuliaan itu dengan cara mengaku-ngaku bahwa dia punya ilmu. Dengan cara apa? Yang baca tanpa guru segala macam, termasuk baca tanpa di Google tadi itu. Ya mau apa?
Ya kayak gini kan. Kita bukan ngaku kita orang pintar, enggak. Iya. Tapi kita ngakunya apa? Kita ngaku belajar dengan jalur yang benar, yang sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah, belajar dengan guru, dengan sanad segala macam. Iya. Kita membanggakan itu. Bukan berarti kita berilmu, enggak. Kita membanggakan itu, dan bagi teman-teman yang nggak punya itu tapi mengaku paling pintar, ya jangan bandingkan gitu loh. Iya. Seperti itu. Jangan membandingkan hal yang tidak perlu dibandingkan gitu kan. Seakan-akan Tidak gini, semestinya dibandingkan. kita bisa bikin mie ayam dengan dari paling dasar, pakai tepung, pakai air segala macam, habis itu kita bisa bikin. Sedangkan mereka bisa bikin mie instan. Nah, Tinggal masak gitu aja. Yang seharusnya dibilang, meskipun mie ayam kita mungkin rasanya kurang enak daripada mie instan, yang seharusnya dibilang koki yang mana? Bukan bikin yang mie, kan? yang bikin mie yang dari awal, Iya. bukan yang bikin mie instan. Seperti itu juga teman-teman kita yang menyedihkan itu, gitu loh. Iya, mau gimana lagi? Corona ini buka Iya buka sih. banyak folder tentang itu, gitu loh. Terus kemarin saya sempat nulis jauh sebelum corona. Kalau sampean itu semisal katakanlah dokter, terus melihat ada orang yang tidak ada basic kedokteran nulis tentang resep-resep sehat, resep-resep obat ini, obat itu, pasti sampean akan sakit hati. Sampean ilmuwan atau sampean orang fotografi, terus ada orang yang baru megang kamera, Sudah seakan-akan paling dia itu paling fotografer, ya sampean ya pasti akan sakit. Apalagi ilmu agama gitu kan. Kita yang belajar, masih belajar dan terus belajar, ada hal-hal kecil yang sulit dijelaskan, terus kalian langsung mengatakan hal ini salah, hal itu salah. Diwin aja. Mestinya kan itu. Soalnya apa ya? Seharusnya kita ini mempelajari tentang masalah tanggung jawab. Iya. Termasuk ngomong tentang agama, itu ada tanggung jawabnya. Kita ngomong tentang agama bukan cuman apa ya? Buang bau mulut saja di depan umum, enggak. Ketika kita ngomong tentang agama, setiap satu hurufnya nanti bakal ditanya di akhirat. Iya. Kalau kita nggak memiliki rasa tanggung jawab ketika kita ngomong, ya sudah, banyak orang yang ngomong seperti itu. Kenapa nggak bisa memiliki tanggung jawab? Karena masih terkuasai oleh hawa nafsu. Iya. Itu yang nggak disadari oleh sebagian teman. Padahal kan mestinya kita juga tahu perbuatan kita apapun kelak ada pertanggungjawabannya. Apalagi kita mengajak dengan sesuatu yang Jadi ya bukan nakut-nakuti, Iya. tapi ini sebagai pengingat lah buat teman-teman yang sering merasa lebih benar. Kenapa sih pondok kok nggak mau sholat Jumat? Atau kenapa sih kiai fulan kok nggak mau Jumatan, atau nggak mau melakukan sholat id, atau nggak buka tarawih atau segala macam? Omongannya sampean, kritik sampean, itu pasti nanti ditanyakan. Kalau misal Pak Kiai ataupun orang yang kamu kritik itu punya dalil, sampean yang nanti jadi musuhnya di hari kiamat. Dan naudzubillah min dzalik, ketika dalil mereka benar dan dibenarkan oleh Islam, berarti sampean salah dan disalahkan oleh Islam, dan disalahkan oleh Rasulullah, disalahkan oleh Gusti Allah. Tempatnya mana? Kalau nggak dapat rahmatnya Gusti Allah, ya naudzubillah min dzalik. Mikirnya harus panjang. Sebagai muslim jangan mikir pendek, enggak. Seorang muslim mikirnya panjang, bukan cuma kehidupan duniawi tapi sampai kehidupan ukhrawi. Terus kita kembali ke masalah corona ini ya. Untuk kita bagaimana sikap kita ke para dokter, ke tenaga medis gitu. Ya sikap kita satu berterima kasih jelas. Iya. Nggak bisa kita bilang terima kasih kayak Apa yang bisa kita bantu buat mereka gitu. Seenggak-enggaknya kalau kita nggak bisa membantu secara material ataupun secara apa yang lainnya, seenggak-enggaknya kita menjaga kesehatan kita sendiri, itu sudah sangat membantu mereka. Kita menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan orang di sekitar kita, itu sudah sangat membantu mereka. Tanyakan ke mereka, pasti itu sudah sangat membantu sekali. Iya. Dan karena kita santri ya, kita katakan kepada mereka bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah bilang bahwa ilmu yang paling penting di kehidupan ini dua, ilmu agama, ilmu kedokteran.
Iya. Ilmu agama sudah dimiliki oleh orang Islam, tapi ilmu kedokteran saat itu ya kata Imam Syafi'i masih dikuasai oleh orang di luar Islam. Di luar Islam pada Tapi saat itu. Pada saat itu, tapi kita sekarang lihat bahwa banyak orang Islam yang sudah mulai menguasai ilmu kedokteran, dan itu adalah orang-orang yang sangat hebat sekali dalam pandangan Islam. Jadi kita katakan kepada mereka yang tim medis bahwa setiap usaha sampean dalam menghadapi corona ataupun penyakit lainnya, kalau semisal itu diniatkan untuk menolong orang, itu sudah ladang pahala buat sampean. Iya. Dan paling enggak kan semisal ada teman kita yang dari tenaga medis lihat ini kan biar ya Rob, insya Allah semoga bermanfaat buat mereka. Dan paling enggak kan bikin kita, semangat. Iya, kita kan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Oke lah, sampean enggak mau seperti itu, oke lah, tapi sampean juga ingatkan corona juga bisa kenai sampean. Nanti sampean daya tahan tubuhnya kuat, terus kena orang tua sampean gimana? Makanya itu kan harus berpikir jernih, berpikir jauh segala macam. Iya. Jadi kan sebenarnya kan kalau dibahas ya panjang, gitu. Sangat panjang sekali. Ya. Tapi kan ini juga mewakili keresahan banyak orang. Gitu. Akhirnya ya kita bikinlah video ini. Oh iya, yang paling penting kita hari-hari corona ini ngelihat banyak orang yang bilang kok masjid ditutup segala macam. Banyak orang yang secara lahirnya kita tidak tahu, secara batin kita nggak bisa ngehukumi ya. Iya. Secara lahirnya mereka sangat merindukan masjid. Itu hal yang bagus. Tapi jangan sampai ketika corona ini habis itu ternyata kerinduan itu selesai begitu aja, nggak ada pembuktian balik ke masjid. Cuma nggak omong ada, kosong. Iya, cuma omong kosong. Nggak ada pembuktian balik kepada Gusti Allah secara hati atau yang lainnya. Itu tadi atau hari-hari ini saya mikir kenapa ya orang banyak berpikir seperti itu, dan semoga aja mereka bisa membuktikan, karena saya khawatirkan seperti di zaman-zaman dahulu ketika para nabi berdakwah, ketika umat mereka yang kafir mendapat ujian dari Gusti Allah, mereka bilang ya Musa, ya Rasulullah, ya siapa, ya Nabi siapa, tolong ini bencana kamu doa biar bencananya diangkat, nanti kalau bencananya diangkat saya tak balik ke Gusti Allah. Ternyata ketika bencananya diangkat mereka tetap nggak mau balik, ternyata tetap ingkar dengan ajaran para nabi. Ketika mereka ingkar, mereka malah dibenci sama Gusti Allah sampai akhirat. Naudzubillah min dzalik. Dan itu terjadi di zaman-zaman semua nabi saat itu, ketika mereka datang dan menguji kaumnya. Kita sekarang dalam masa ujian itu, kita mendapat ujian, ada corona, mendapat ujian segala macam, lalu kita punya perasaan kita harus balik sama Gusti Allah biar nanti kita bisa masuk masjid lagi segala macam. Nanti kalau corona diambil, jangan sampai kita nggak mau balik ke masjid. Soalnya itu ngulangi sejarah yang dulu, naudzubillah min dzalik, seperti itu. Semoga corona segera berakhir. Amin. Dan podcast kali ini meskipun agak serius, semoga memang bisa diambil manfaatnya. Amin. Insyaallah. Juga bermanfaat untuk kita berdua khususnya. Amin. Dan penutup dari saya seperti yang dikatakan Ismet tadi, semoga ketika corona selesai kita juga seperti status kita yang ada di media sosial kita, kalau kita memang merindukan masjid ya ayolah besok setelah corona benar-benar datang ke masjid, ramaikan kembali masjid. Ada banyak pengajian, ada banyak acara-acara di majelis ilmu di masjid. Datanglah, nggak cuma kita ngetik di medsos, mudah kalau itu, tapi nanti hisapnya ini kalau kita cuma menulis nggak melakukannya itu yang susah. Benar. Sekian podcast kali ini. Untuk besok dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.